Yeay, halo semuanya. Selamat Selamat sore. bersama kami di DTS Deep Deep Talk Talk Session. Session. Let's Let's talk talk about about it. it. Woi, sudah makin lancar ya. Betul. Hari ke hari udah makin lancar nih. Betul. Bersama saya Hastin dan Sama Farel. betul. Hari ini seperti luar biasanya nih. Seperti luar biasa ya. Kita akan ngobrol-ngobrol nggak cuma berdua aja. Yes, betul. Kita mengenalkan pester yang luar biasa ini ya. Ya, sangat luar biasa. Iya, Akan sangat memberkati kita semua ya. betul. Betul. Kita sambut saja Langsung saja. Pester Doni Soblet. Hai Good News Family, luar biasa, Tuhan Yesus luar biasa, Gimana Pester kabarnya mungkin akhir-akhir ini pasti. luar biasa. Bersama Wah, Tuhan luar biasa, ya ada wah. pengalaman yang Tuhan izinkan, tapi saya percaya di balik semua itu Roma 8:28 Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Wow. Wow. Ayat yang Firman sangat Tuhan. memberkati sekali. Ini kalau Pastor Doni ini kalau aku dengar-dengar ya, Hmm. tergabung Hmm. dalam sebuah apa sih band ya, band rohani. Oh, Betul bukan? Iya ya. Light and Hope, Light and Hope. Light Light and and Hope. Hope. Wow. Iya, kalau Itu. misalnya ada mungkin beberapa di setel di Good News FM, ya Light and Hope. Nah, Lagu Light and Hope ya itu lagu kita. Nah ini yang punya Woi. lagu. Ini. Langsung kita Kita excited karena kita tuh juga tergabung ke dalam pelayanan ya mimbar, present worship. Pesta. Oh, mantap, Jadi, mantap, luar biasa, luar biasa. jadi kita bisa belajar banyak bareng Pastor Doni. Tuh. Sama-sama, sama-sama, Gitu. sama-sama. Bisa pinjem-pinjem lagi juga ya mungkin. Pinjam lagu ya. Pinjem lagu. Oke. Hastin Ya, gimana kabarnya? Kabarnya luar biasa ya, Luar seperti biasa ya. berusaha luar biasa, tetap bersyukur. Template banget jawabannya nih. Ya kalau Farel gimana kabarnya ini? Kalau aku juga luar biasa, mantap. Tambah lebih template nih bahasa basinya. Tapi semoga tuh gak template ya, emang Ya, beneran emang beneran luar luar biasa biasa. gitu. Nah, Keren. sore hari ini kita mau bahas sama Pastor Doni ini tentang struggle-nya ya. Anak muda Anak muda. seperti biasa. Kita ya. tuh dikasih tema apa, Tin? Ayo coba dibuka, lupa kan kamu kan? Bahasa Inggris ya Kak, jadi agak susah. Ayo apa? Ayo. Finding Ayo into this world. Finding purpose in today's world. Ya betul. Nah, ini kita Into this world. Nah itu. benar-benar dikasih sama Pastor Doni. Nah, ini kenapa sih Ya. Pastor Doni ini pengen membawakan tema ini atau pengen ngobrolin tentang ini? Apakah melihat struggle-nya anak-anak muda? Ya, pengalaman-pengalaman pastor ketemu Ya. dengan anak muda sekarang gitu. Ya, ya. Tema ini sangat penting sekali karena saya percaya di hari-hari ini kalau kita bisa terima apa yang Tuhan tetapkan, saya percaya ke depan, saya percaya kita akan mengalami sesuatu yang baik. Karena hari-hari ini itu kalau misalnya dalam pemerintahan ya, Presiden juga sering ngomong bahwa tahun depan itu semakin tidak baik. Tapi saya percaya kalau kita anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan yang pencipta seisi dunia dan dia maha kuasa, dia maha besar, saya percaya kita akan dibedakan. Ya, Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak muda ya, kita sebagai anak-anak muda, saya percaya kita akan disiapkan Tuhan. Makanya kita perlu kebenaran ini. Kita akan belajar Wow. kebenaran ini. Wow. Nah, ini Ya. kita bedah satu-satu nih, finding purpose in today's Ya. world. Nah, ini Ya. finding purpose-nya ini tujuan seperti apa sih yang harus kita Ya. cari? Oke. Yang pertama, kita buka Alkitab kita ya, kita belajar sama-sama. Oke. Kita semua harus sesuai dengan kebenaran Tuhan. Oke, Ya. siap. Ya. Jadi kita percaya bahwa hikmat, pewahyuan, pengertian itu datangnya semuanya dari kebenaran Tuhan. Jadi kita Betul. dasarnya firman Tuhan. Yuk kita Ya. buka dulu Filipi 3 Filipi ayat 3 ke-13. Ayat 13. ayat 13. Ya, firman Tuhan begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya. Ya, jadi ngelihat ke depan, jangan lihat ke belakang. Yang belakang sudah berlalu. Ya, ayat 14 firman Tuhan ngomong ini bagus. Dan berlari-lari kepada tujuan. Nah, ini kan temanya ini kan kepada tujuan untuk memperoleh hadiah
ya, ada upah, ada hadiah, yaitu panggilan surgawi. Garis bawahi panggilan. Ya. Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Garis bawahi kata-kata panggilan. Kita awali harus menerima namanya calling, panggilan. Wah. Kalau kita terima namanya calling, kita akan teguh, kita akan kuat, kita akan percaya bahwa masa depan kita sungguh ada. Ya. Nah, bagaimana kita bisa terima calling kalau kita dekat dengan yang memanggil kita, betul nggak? Ya, Bagaimana betul. kita bisa tahu dipanggil kalau kita nggak dekat dengan yang memanggil kita? Iya, Iya. betul, betul. Iya kan? Jadi kita Ya. harus dekat dengan yang memanggil kita. Yang memanggil kita siapa? Yang memanggil kita ya firman Tuhan mengapa kita mengatakan dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi yang memanggil kita Tuhan Yesus. Kalau yang memanggil kita Tuhan Yesus, saya percaya kita klik di dalam Tuhan. Saya Ya. percaya masa depan kita, anak-anak muda sekarang akan dijamin Tuhan. Wow. Kenapa saya bilang begitu? Karena hari-hari ini tidak akan semakin mudah. Good News Family. Ya, saya barusan dengar informasi bahwa hari-hari ini, sekarang ini, dunia ini akan dikuasai satu bangsa, satu negara. Ya, ya, Wow. Ini. ya. Saya nggak usah sebut lah, tapi Ya, ya. akan tahu benar ya. Saya nggak usah sebut. Tapi saya lihat semua sekarang aplikasi di handphone itu sebenarnya ya, ya salah satunya yang buat memang yang pertama-tama yang buat apa? Ya bangsa pilihan Israel, betul kan? Iya, iya, iya. Tapi nanti yang menguasai, ada satu bangsa yang menguasai, dan itu hampir semua aplikasi yang ada di handphone kita ini, semua aplikasi itu akan dikuasai orang satu negara ini. Oh, wow. Ya, makanya Betul. saya dengar, wow, wah ini enggak main-main ini. Iya, iya. Makanya sekarang di negara itu dari kecil sudah digodok, sudah di push sama mereka untuk mereka bisa semakin maju, semakin ekonomi, semakin menguasai ekonomi seluruh dunia. Ya. Seluruh dunia. Hmm. Ya, saya dengar ini dari negara ini dari negara ini. Satu negara ini yang menguasai semua. Mau Wow. beli tiket pesawat, hotel, ya, semua aplikasi-aplikasi di apa namanya di Apa ini? di kita Handphone. di smartphone kita Gadget ya. kita ya. 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 Nah, gadget kita ya. Itu semuanya itu ada yang menguasai itu satu negara itu. Oke. Ya, yang Ya. menguasai satu negara itu. Dan saya dengar, ya saya dari dapat informasi, itu omsetnya miliaran setiap hari. Wow, setiap hari. Itu nggak bulanan Kalian lagi. yang Dari kalian yang pesan hotel lewat aplikasi ya kan? Itu kan mesti lewatnya aplikasi. Sekarang Ya, ya, ya. nggak pernah ya. lewat, sudah nggak pernah lewat apa namanya travel, Langsung jarang ya. kan? Ya, ya. Karena ya lewat situ makanya omsetnya wah ngeri Oke. ya. Wah. Makanya anak-anak muda sekarang ini kita sebagai anak Tuhan, kalau nggak kita terima panggilan itu, kita nggak pegang panggilan itu, kita nggak klik dengan panggilan itu, Hmm. wah, Gen Z akan semakin ya akan Ya, ya berbahaya buat besok-besok ya, ya, ya. Wow. ya. Karena akan dikuasai satu negara ini. Barusan saya ikut di Semarang ini kan ada pameran, Hmm. supaya saya kasih clue aja ya, supaya Hmm. saudara semakin mendekat negara mana ini. Biar tebak-tebakan Saya aja lah. kemarin pergi, Hah? Saya Biar kemarin pergi ke, tebak-tebakan aja. ya teman-teman. Saya kemarin pergi ke pameran mobil di Semarang sini kan ada kan barusan. Ya, betul. Ya. Saya lihat sebagian besar mobil-mobil yang baru itu dari negara itu. Nah, mungkin kalian sudah tahu di Oh, mana. wow. Oke, Betul oke, kan? oke. Ya, 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 ya. Hah? Kira-kira Ini sudah dapat clue-nya? buat yang kemarin ke pameran mobilnya mungkin tahu ya. langsung oh gitu ya. Iya, langsung. Iya Oh, kan? iya, 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 iya. Jadi ini sekarang anak-anak muda di sana, di negara itu, ini lagi Hmm. digodok Hmm. ya untuk semakin pinter menguasai ekonomi. Hmm. Kalau kita anak-anak Gen Z sekarang kalau nggak bisa push, kita nggak lagi kita ya
kita cuma segenap dengan kekuatan kita, banyak kalahnya. Ya, ya. Wow. Tapi kalau kita bisa klik dengan yang namanya panggilan Tuhan, saya percaya Hmm. Tuhan akan tetap bedakan. Ya. Wow. Oke. Kalau dari yang tadi dijelasin kan kita kan harus Ya, mengikuti panggilannya Tuhan nih Iya ya kan. betul. betul, Nah, betul. gimana sih caranya kita ngerti bahwa ini panggilannya Tuhan, Iya. bahwa eh, Tuhan memang pengen aku di sini. Karena mungkin Ya, ini juga bisa jadi validasi juga buat aku ya. betul, Bukan betul, validasi sih, lebih ke kayak Meyakinkan apa sih diri. ya, meyakinkan Hmm. ya. ya, Karena aku juga ya, lagi mungkin struggle-nya di situ gitu kan. Oke ya, oke Ini oke. bener gak ya ya, panggilannya buat Tuhan buat aku gitu kan. Gitu. betul. Itu. Yuk, kita belajar Alkitab, semua harus berdasarkan Boleh. Alkitab. Siap. Ya. Yes. Siap Pastor. Already. Kejadian 37 ayat ke 1 sampai 11. Saya bacakan dengan cepat ya. Oke. Yusuf dan saudara-saudara. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, masih muda. Jadi Ya. masih muda, biasa mengembalakan kambing domba. Jadi dia sudah kerja ini. Ya, Hmm. Hmm. biasa mengembalakan kambing domba. Sudah kerja nih. Yusuf sudah kerja, masih muda sudah kerja. Bersama-sama dengan saudaranya anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudara Israel, lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir daripada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang mulia, indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudara bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, Hmm. lalu mimpi itu diceritakan pada saudara-saudara, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya pada mereka, cobalah dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkas-berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas-berkas itu. Lalu saudara-saudara berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan pada saudara-saudara, katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu ceritakan pada ayah dan saudara-saudara, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka irilah hati saudara-saudara kepada, tetapi ayahnya menyimpan hal itu Wow. dalam hatinya. Amin. Ya, ini cerita tentang Yusuf pada masa kecil, dia sudah melakukan bagiannya kerja. Dia sudah melakukan bagiannya, sudah ada beban dalam hidupnya. Ya, lah tadi kan ngomong panggilannya, taunya panggilan gimana? Taunya panggilan, dia punya talenta. Ya, talentanya apa? Mimpi. Iya. Oh, wow, oke. Talentanya apa? Dia punya mimpi. Lah kan nggak seberapa. Ya, orang punya talenta masing-masing. Saya nggak tahu setiap orang punya passionnya apa, punya Iya. talentanya apa. Ya. Ada yang talentanya bisa bernubuat, ada yang talentanya bisa bersemangat, Ya. ya kan? Ya, Ada ya, ya. talentanya yang memang kalau kerja ini passionnya kuat di situ. Ya. Ya, Yusuf ini talentanya dia punya bisa bernubuat, dia punya dapat mimpi-mimpi yang tahu ini mimpi yang baik yang dari Tuhan. Ya. Ya, nah pertamanya dia nggak tahu apakah ini panggilan, ya dia nggak tahu. Tapi dia coba untuk melakukan bagiannya dulu. Banyak orang mau cari panggilan, diam-diam nunggu panggilan yang nggak bisa. Ya. Harus kerjakan dulu apa yang ada. Iya, ya, betul. Kalau misalnya Farel ya betul ya. Ya. Farel sekarang dipercayakan di gereja tertentu. Di situ Ya. kamu punya talenta apa? Ya kerjakan segenap hati. Kerjakan segenap hati untuk Tuhan. Sewaktu-waktu ya kamu dekat dengan Tuhan, kamu cari Tuhan, sewaktu-waktu kamu akan tahu persis panggilanmu apa di situ. Wow. Oke. Ya, nggak bisa kamu cuma diam-diaman, setelah itu kamu cuma diam menanti, ya nggak bisa. Kamu harus move dulu, kamu harus gerak dulu. Seperti Yusuf, dia gerak dulu. Ya, Meskipun harus melewati ujian. Dia melewati ujian kan, dibenci sama ya, saudara-saudaranya. Ya. Ya, saya percaya kamu semua juga pelayanan di gereja masing-masing pasti ada ujian. Betul. Betul. Nggak mungkin semuanya mulus kan? Ya. Betul. Iya kan?
Pasti Ya, ada benturan dengan ini, ada sesuatu yang mungkin, wah, aku ki sudah sungguh-sungguh segenap hati, tapi kok hatiku nih kok wah, wah, ya, ya, ya. membuat Betul, mungkin betul. gampang kecewa lah, seperti betul kan? Iya, betul, betul. Ya, tapi Benar. kalau saudara kamu lihat tentang Yusuf, hatinya tetap lembut lah ini loh. Ini yang Hmm, enggak banyak orang punya. Hmm, ya, ya, betul. ya. Ini yang enggak banyak orang punya. Makanya ada ayat ngomong gini, Mazmur 37 ayat ngomong gini, dan bergembiralah karena Tuhan, maka semua yang akan diinginkan hatimu akan diberikan. Kata-kata bergembira ada bahasa yang lain. Di sini kata-katanya bukan sekedar bergembira, bersukacita, tapi ada kata-kata flexible heart. Hmm, Keren. wow, Memiliki hati yang fleksibel, gampang wah, dididik, gampang diajari, gampang dibentuk. iya, 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 iya. Kalau kita gampang dibentuk, gampang diajari seperti Yusuf, diiri nih sama saudara-saudaranya, dia mau dibenci, tapi dia tetap mau mengasah talentanya. Mimpi-mimpinya tetap diceritakan. Ini loh, aku dapat Hmm. mimpi seperti ini. Dulu kan dia, kalau misalnya dia punya talenta itu kan dia bisa pendam, betul kan? Iya, Ya, iya, iya, betul. Kalau semakin, wah ini kalau mau tak keluarkan malah tambah benci nanti teman apa Iya, saudara-saudaraku, iya kan? Tapi iya, dia bisa betul. pendam kan? Tapi Iya, enggak, dia tetap ini tahu ini dari Tuhan, dia tetap talentanya tetap kerjakan, meskipun ada yang benci, ada yang nggak suka. Mungkin ya, saudara semua, mungkin kamu, mungkin dipakai, wah semakin menonjol, semakin dipakai Tuhan, ada yang benci-benci pasti ada. iya, 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 Ada yang iri pasti ada, iya. ya kan? Tapi Yusuf luar biasa. Dia tetap memiliki hati yang fleksibel dan Hmm. dia tetap di dalam kehendak Tuhan. Dan akhirnya dia terima panggilan Tuhan satu demi satu, langkah demi langkah. Ini ada Wow, ceritanya. Lanjut. Saya lanjutkan atau ada pertanyaan lagi? belum sih. belum belum. So far belum sih. Oke, Lanjut saya boleh. lanjutkan ya. Oke. Ada Kejadian 37 ayat 23 sampai 28. Ya, ini Ya. Yusuf ngalami apa? Ngalami enggak mudah. Kejadian 37 ayat 23 sampai 28. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudara, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian, sebentar. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah, sebentar. Kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dan dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladam. Dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang-orang Ismail. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita, dan saudara-saudara yang mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dan dari dalam sumur itu kemudian dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Loh, ini mau Ya, mau terima panggilannya ini tidak semakin mudah, malah semakin parah loh. Sulit ya. Loh, betul ya, ya? ya. Betul, Hmm, betul, betul. Ya kan? Jadi Iya. jangan ngomong kalau misalnya kita mau pegang panggilan kita, mau terima panggilan kita, kita harus mengalami sesuatu yang wow wow wow. Enggak. Dia harus melewati namanya ujian-ujian dulu sampai akhirnya tahu bahwa ini panggilan kita. Iya, iya, iya. Amin. Ya, Amin. jadi ini di sini Yusuf ngalaminya tambah tidak mudah, malah tambah parah. Iya, ya, iya, iya. Ya, dia ngalami sesuatu yang malah dijual, malah dibenci. Ya, ngeri lah. Nah, ini kan kalau misalnya kita membaca kan gampang, ngalaminya kan susah ya kan. Iya, Kalau kita betul, dibenci betul. betul dengan betul. keluarga kita, ya kita gampang kecewa. Ini Yusuf bisa ngambil keputusan untuk pahit, bisa nggak? Bisa, Bisa. bisa. Bisa Sangat sekali, bisa. gampang sekali, Iya. sangat bisa, ya kan? Iya, Tapi iya. Yusuf tetap punya flexible heart. Wow. Yusuf tetap punya lembut, hati lembut. Dia kalau dia mau waktu itu dia dijual, dia mau berontak, dia mau dengan berontak marah mungkin bawa mungkin cari apa pisau atau cari batu mungkin mau Hmm, pukul-pukulan dengan saudaranya bisa juga kan? ya, Ya, bisa. Tapi dia nurut aja. Ya, ya, Dia ya. nurut aja, fleksibel. Tuhan, aku disuruh apa ya wis lah. Aku diizinkan seperti ini ya udah Tuhan, tak hmm, lewati Tuhan. Hmm. Ya,
Tapi dari situ dia langsung tahu nanti suatu saat Tuhan punya rencana apa tuh, panggilannya apa tuh, yang jelas tuh panggilannya apa buat dia. Iya, iya. Teruskan ya, Kejadian Oke. 39. 39. Ya, kita mau belajar tentang ini ya, kita belajar tentang ini. Hmm. Nanti kalau mau tanya-tanya, oke. Supaya Siap, kita Oke, dasarnya siap. dulu siap, siap. ya. Kejadian 39 ayat 2 ya. Tetapi lah ini yang penting ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Wow. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang Dikerjakannya. dikerjakan. Ini berarti panggilannya mulai muncul nih, mulai kelihatan ini. Iya, iya. Ya kan? Ya, Iya. Mulai kelihatan ini. Nah, padahal ini apakah tempat nyamannya Yusuf, Mesir itu? Enggak, enggak. Enggak, enggak. enggak nyaman. Ini bukan tempat keluarganya dia enggak ketemu ayah ibunya. Ini Iya, iya, tempat orang asing di situ. iya. Tapi dia hatinya tetap lembut, dia mau belajar, dia mau dididik, apapun yang Tuhan izinkan, aku percaya Tuhan menyertai aku. Mm-mm. Wow, Dan firman Tuhan mengatakan, apapun yang dikerjakannya berhasil. Hasil. amin. Amin. Buahnya mulai muncul. Buahnya mulai muncul. Iya, iya, iya. Ya, ada lagi. Ya, Kejadian 39 ayat 2. Kejadian 39 ayat 5. Firman Tuhan begini. Ini mulai ada ujian lagi. Ya. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. So, Iya, Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di 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 ladang. ladang. Wah, keren ya. Wow. Iya, iya. Jadi itu bukan tempat nyamannya Yusuf, tapi di situ Tuhan menyertai Yusuf, apapun yang dikerjakannya berhasil dan beruntung. Amin. Iya. Wow. Panggilannya mulai klik, Iya. ya. Panggilannya mulai klik, ya. Tapi apakah langsung mulus? Enggak kan? Enggak. Enggak. Ceritanya masih panjang loh, Iya. Iya, iya. ya. Ini Iya. kalau saya baca satu-satu mungkin kelamaan ya. Ini cerita dia langsung ketemu tentang dia juga digoda dengan tante Potifar. Tahu cerita Iya. itu kan? Iya, Tahu, iya. tahu. Ya, dia digoda tante Potifar dan dia mengatakan dia tahu bahwa tante Potifar menggoda dia dan dia kata-kata dia lari. Hmm. Bahasa aslinya lari itu flee. Hmm. Flee itu lari, larinya itu kenceng. Dia Hmm. tahu dia tidak mau kompromi dengan dosa. Wow. Karena dia takut akan Tuhan, dia mau dalam kebenaran Tuhan, dia mau dalam rencana Tuhan, dan dia mau dalam panggilan Tuhan. Hmm. Ya. Ya, di situ dia tetap buat hatinya aku mau tetap teguh berkenan di hadapan Tuhan. Itu tidak mudah loh. Iya, betul. Ya, nah kalau setelah itu kan dia difitnah dengan tante Potifar. Akhirnya Iya. cara ceritanya masuk penjara. Masuk Iya. penjara. Iya. Masuk penjara. Iya, iya, Dan iya. tahu waktu di penjara apa yang dialami. Yuk kita buka yuk Kejadian 39 ayat 20 sampai 23. Ya, firman Tuhan begini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Keren ya. Wow. Biasanya orang kalau di penjara kan langsung meratapi diri ya. Iya, iya, iya. Aduh, apa kok udah enak hidupku ya, kok ya kan? Iya. Iya, betul. Tapi di sini karena penyertaan Tuhan luar biasa atas Yusuf, ya, dia menyiapkan segalanya, ya. Di sini Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayat 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Hmm. Dan kepala
kepala penjara tidak mencampuri. Wah, ya toh, kepala penjaranya aja sampai tidak kerja sama sekali. Segala Hmm. dipercayakan pada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Wow. Ini panggilannya mulai klik ini, Sir. Ya, ya. Tapi ini panggilannya dia di tempat bukan tempat nyaman loh. Iya, betul. Mhm. Betul kan? Ya, Karena ya. banyak orang ini kalau wah aku mau panggilan, aku mau tempat yang mungkin wah kerjaan yang wah yang wow yang besar. Mungkin kalau pelayanan wah aku mungkin mau dipanggil-panggil yang di gereja-gereja yang besar. Enggak loh, ini diizinkan harus melewati sesuatu yang seperti ini dulu. Ya, Dan betul. dia hatinya tetap fleksibel, dia tetap mau belajar. Ya, Tapi di dalam perkara kecil dia tetap percaya bahwa Tuhan ngasih dia otoritas untuk di dalam perkara kecil dia tetap jadi kepala untuk di bagian yang perkara kecil ya. ya di penjara Hmm. ya mengepalai mungkin beberapa anggota yang tidak banyak di penjara. Ya. Wow. Amin. 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 Ya, makanya dari situ panggilannya mulai ketemu. Ya, Oh, ya, ya. kalau hatiku aku mau belajar, aku mau fleksibel, hatiku mau lembut seperti Yusuf mau diapake wis ajari aku mau Tuhan, aku mau melewati apapun yang kau izinkan seperti ini, aku mau lewati Tuhan. Ya. Akhirnya dia terima semua janji-janji Tuhan. Hmm. Wow. Ya, dan Mantap. kalau kamu tahu ceritanya, setelah itu dia dipakai Tuhan luar biasa, dia dikasih mimpi-mimpi. Setelah Ya. itu waktu itu Raja Firaun ya, Raja Mesir ya, Raja Mesir dia ngomong aku nih punya mimpi seperti ini. Nggak ada yang bisa nafsirkan. Akhirnya dia yang bisa nafsirkan. Karena dia kasih talenta sama Tuhan seperti itu, dia dikasih panggilannya seperti itu, Ya. Hmm. ya. Ya. Dan dari situ karena Raja Mesir waktu itu ngomong, ini kok orang luar biasa ya. Orang ini kok disertai Tuhan, orang ini kok penuh hikmat, pewahyuan yang dari Tuhan ya. Ya. Akhirnya dia dapat apa yang Tuhan tetapkan dalam pikirannya, dalam hatinya. Dia laksanakan apa yang Tuhan mau. Hmm. Wow. Ya, apa yang Tuhan waktu itu kejadiannya apa? Raja Mesir mimpi dan dia ditafsirkan apa? Dia menafsirkan bahwa ada suatu saat akan ada kekeringan yang besar. Ya. Iya. Betul ya? Ya. Dan di dalam tafsirannya dia ngomong dalam kekeringan yang besar, sebelum kita mengalami kekeringan besar, ayo kita siapkan dulu. Ya. Hmm. Kita Wow. siapkan dulu, kita siapkan semua makanan-makanan, kita siapkan nabung dulu, intinya seperti itulah. Ya. 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 Ya kan? Jangan boros dulu, Ya. nabung dulu, semua siapkan dulu, karena dia tahu, karena orang-orang nggak tahu. Yang tahu dia, karena dia dikasih penyertaan Tuhan, dia dikasih hikmat dari Tuhan. Ya. Ya. Betul. Amin. Wow. Tidak semua Amin. orang tahu Amin. Raja Mesir aja cuma dapat mimpi, tapi dia yang bisa menafsirkan. Ya. Hmm. Ya. Ya. Nah, bedanya seperti itu. Kalau kita ini bisa tadi seperti itu, kamu bisa terima panggilannya. Kamu akan tetap teguh, kamu akan tetap kuat di dalam rencana-rencana Tuhan. Amin. Kalau enggak, ya nanti akan tadi yang saya cerita sebelumnya, ini akan banyak apa namanya dunia ini akan semakin tidak mudah. Ya. Hmm. Betul. Tapi Hmm. kalau kita terima panggilan Tuhan, saya percaya kita akan tetap pegang firman Tuhan. Ulangan 28 mengatakan bahwa kamu ini kepala bukan ekor, kamu naik terus tidak turun. Yes. Amin. Betul. Amin. Amin. Karena yang Amin. dipegang adalah firman Tuhan, Ya. Hmm. yang dipegang adalah kebenaran Tuhan. Ya. Ya, Wow. dan cerita ini luar biasa. Hmm. Ya, akhirnya dia kumpulkan semua makanan di seluruh Mesir, kumpulkan, dan kejadian setelah itu kering, Iya. Ya. benar-benar kering. Iya. Dan kamu tahu di Alkitab mengatakan apa? Kalau saya buka nanti kelamaan lah. Ya, Ya. Alkitab mengatakan seperti ini, seluruh uang seluruh dunia itu masuk ke tangannya Yusuf. Keren ya. Wow. Wow. Oh. Seluruh uang di dunia ini waktu zaman kering, karena dia yang punya segalanya, waktu dia sudah Hmm. siapkan. Ya. Ya. Alkitab mengatakan, ya, seluruh dunia datang untuk beli, termasuk akhirnya kakak-kakaknya tadi, Ya. Oh iya iya iya. ya, Iya. Wow. termasuk kakak-kakaknya dan seluruh dunia ini, seluruh isi dunia ini, semua datang karena kan kering, nggak ada makanan, Ya. ya, akhirnya datang ke Yusuf.
beli sama Yusuf. Dan seluruh uang di isi dunia ini, semua terima Yusuf. Diambil sama Yusuf. Wow. Keren. Wow. Merinding. Kamu sampai merinding gitu ada apa nih? Sebenarnya tuh itu tuh kisah yang udah sering kita obrolin kan, kayak Ya, misal kalau di sekolah minggu itu kan obrol apa tentang Yusuf Hmm. difitnah masuk masuk Iya, SOM masuk SOM, iya, masuk sumur. sumur, habis itu iya, dijual, maaf kayak udah gitu loh sebenarnya tuh. Ya. Tapi setelah Hmm. diulik-ulik tuh ternyata maknanya Iya. wah dalam banget gitu ya. Apa yang kamu Betul. dapat? Yang aku Kok sampai iya iya sampai iya wah betul. gitu. Ya mungkin nggak tahu sih apa uterus di sana yang mungkin pernah mengalami, apalagi mungkin anak muda ini kan perasaannya itu kan labil ya Pastor, kayak kadang Iya, bisa menerima atau mungkin malah selain labil mungkin lebih ke baperan sih ya, kayak iya, dikit-dikit iya, iya, disenggol ini langsung baper sakit hati, iya, terus kayak iya. benci orang, terus udah mundur Betul. nggak mau ngelakuin ini Gampang lagi. kecewa kan? Iya Iya. langsung udah kecewa. Mungkin kayak misal di posisinya seperti Yusuf kayak udah difitnah, ditaruh di sumur, dijual, mungkin kayak eh memang nggak gampang untuk tetap bertahan gitu loh. Betul, Iya. Itu juga betul, banyak betul. banyak yang dari teman-teman atau mungkin pernah dengar-dengar gitu yang akhirnya mereka menyerah dalam hidupnya, Betul, atau bahkan yang nggak seperti itu sih, cuman kayak hal sepele kayak misal akhirnya mengundurkan diri dari apa ya pekerjaannya atau mungkin dari pelayanannya kayak betul. gitu. Dan bahkan mungkin dari aku pribadi juga pernah ngalamin juga besar kayak sakit Hmm. hati, terus kayak disenggol kayak gitu, kayak kenapa harus aku yang ngerasain ini setuhan? Aku tuh padahal sudah gini 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 kayak gitu. Gitu. Tapi ya makanya waktu waktu Pastor Doni ini lebih mengulas banget kisah Yusuf tuh, Mengupas ya. mengupas kisah Yusuf tuh ternyata bermaknanya tuh berat banget dan Betul, bermakna banget, karena kayak eh jangan gampang banget menyerah kayak gitu. betul, Jangan kayak Yusuf. betul, Maksudnya Yusuf betul. tuh seumuran kita loh, ceritanya tuh kan 17 tahun bahkan lebih Iya, muda 17. Ya. dari Iya, kita gitu loh. Dan dia iya, bisa, kenapa kita yang lebih gede dan lebih pengalaman tuh malah lebih mudah baper atau lebih berpikiran untuk menyerah tuh lebih cepat kayak gitu Iya. iya, kadang. Gitu, dan iya. ternyata emang eh maksudnya Yusuf tuh manusia dan kita pun juga manusia. Jadi kalau misalnya Yusuf bisa melakukan itu dan Tuhan punya rencana, otomatis di sekarang pun kan Tuhan nggak mungkin ya dulu ya wis dulu sekarang udah beda lagi kan, enggak ya. Jadi Tuhan Iya. Yesus tuh mesti sama terus sampai sekarang. Jadi Sama, kalau sama. Iya, ya betul. Jadi kayak eh kalau kita belajar dari Yusuf pun juga Tuhan tidak akan se maksudnya tetap bekerja bekerja untuk kehidupan kita tuh sama seperti saat iya, Tuhan Yusuf menyertai percaya, Yusuf. kayak gitu. Iya. Keren iya, banget. iya. Makanya Nah, itu flexible heart itu loh, itu penting ya, sekali. Makanya Tuhan Yesus pernah ngomong gini. Kalau ada cerita tentang Tuhan Yesus waktu itu ada anak kecil datang kepada Tuhan Yesus dan murid-muridnya, "Oh, jangan ganggu, jangan ganggu." Iya. Ya kan? Setelah ya, itu Tuhan Yesus ngomong apa? Biar anak kecil ini datang kepada ya, karena anak ini yang empunya kerajaan Surga. 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 Kenapa kok anak kecil? Karena hatinya murni, Ya. Oh, hatinya tuh fleksibel. ya. Kalau anak-anak ya, kalau berantem ya, kalau SD itu atau TK berantem, Mm. itu beberapa menit lagi sudah nggak akan ada namanya kepahitan, Ya. pasti baik lagi. Betul. Main Betul ya? lagi bareng ya. Main lagi bareng. Hmm. Karena apa? Ya karena hatinya masih polos, Ya. hatinya masih murni. Karena fleksibel heart ini yang akan menentukan akhirnya kita bisa sampai garis akhir. Hmm. Hmm. Karena Wow. fleksibel heart ini akan yang membuahkan buah-buah roh kita. Hmm. Ya, karena Wow. ujung-ujungnya akhirnya kan setiap orang itu kan karena kita ini kan karena dibentuknya kan ujung-ujungnya buah-buah roh. Ya, Kasih, ya. sukacita, damai sejahtera. Untuk apa? Ada Alkitab ngomong gini. Ya, kalau tahu cerita ada cerita ya, murid Tuhan Yesus waktu itu disuruh sama Tuhan Yesus. Ayo sana, kamu pergi ke tempat sana, usir setan. Wah, dia usir setan. Wah, pakai kilat. Judes. Ya, setelah itu kembali sama ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan, aku sudah ngusir setan demi namamu. Semua pada lari. Ya, ini sudah luar biasa. Pokoknya ada kejadian-kejadian yang wow-wow. Tapi Tuhan Yesus ngomong gini, kamu ngelakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi yang paling terpenting, itu namamu terdaftar di surga. Ya. Oh. Wow. Ya, kata nama itu ada bahasa aslinya. Itu bahasa Ibraninya. Itu artinya
karakter. Wow. Oh. Mm-mm. Ya, buah-buah roh itu karakter kita. Mm. Ujung-ujungnya akhirnya apa? Kasih. Ya. Karena apa? Alkitab ngomong nanti, Alkitab juga ngomong, di surga tuh karunia hilang, basa roh hilang, kesembuhan hilang. Ya. Tapi ada satu yang nggak hilang. Namanya apa? Masih. Kasih. Ya. Wow. Ya, kalau kita nggak ada fleksibel heart, kita nggak ada kasih, mungkin nanti di surga kita nggak kerasan. Isinya Dan pahit tahu terus diri, kan. Jadi. nanti, waduh memang tempatku malah neraka. Iya kan? Iya, iya, Karena iya. nggak ada kasih. Betul, betul, betul. Makanya Wow. kan yang dibentuk sama Tuhan ini kan ini nama kita, karakter kita ini. Ya. Nama kita terdaftar di surga. Bukan sekedar nama kita terdaftar, tapi buah-buah roh yang ada dalam hati kita. Wow. Ya, ya, ya. Mm-mm. Ini Ya, papiku seperti Yusuf. ngechat aku nih. Wih, Lagi langsung. dengerin mungkin. Oh. Ayat 19 dan 20 bilang, Yusuf berani Hmm, menghadapi masalah yang dihadapi. Maksudnya ya, tidak lari dan melakukan pembelaan diri dan tidak ya, mengeluh sampai masuk ke betul, penjara karena fitnah dari istri Potifar. Istri betul. Potifar. Ya, benar. Ya, Potifar ya. Potifar rajanya. Nah, Mm-mm. poinnya adalah Tuhan ini melihat respon dari Yusuf ketika menghadapi masalah itu yang membuat Tuhan memberkati Yusuf. Wah, ini Betul. bagus banget Ya, menurutku ya. Ya, bukan karena ini ngelimpe papiku apa enggak, ini enggak ya. Tapi tapi ini beneran, maksudnya ya, betul, betul. respon tuh sangat-sangat penting, Mm, guys. mm, mm. Apa Ya, apa yang menjadi apa ya, maksudnya kayak responnya kita gimana ke satu masalah atau ke orang yang mungkin bikin hidup kita makin sengsara, makin menderita itu. Dari ya, awal ya, loh, dia dia benar-benar dibikin kayak sama saudara-saudaranya sendiri Iya, iya, bahkan. Kayak benar-benar benar. ya kamu ya, deh kalau dalam ya, pelayanan deh kita deh Tin. Gitu kan. Singgungan sama teman kita sendiri, Iya, iya. singgungan sama ya, yang kita anggap keluarga kita sendiri aja kayak sakit banget gitu Iya, rasanya. betul, betul, Tapi betul. si Yusuf ini tuh bener-bener ya mungkin apa ya dalam hatinya kayak sakit tapi aku menerima Tuhan Iya, oke iya. deh nggak apa-apa gitu. Kita kan nggak tahu ya Betul. apa yang terjadi dalam hatinya Yusuf Mm, gitu kan. mm, Tapi mm. dia mau meresponi dengan kayak oke aku mau nurut aja, aku mau ngikuti apa maunya kakakku gitu kan. Mm. ya, Dan dia bahkan nggak tahu apa yang ada di depannya dia gitu loh. Ikut aja sampai akhirnya dia dijual, Iya, betul, dijual betul, gitu betul, kan. betul, betul. Setelah dijual jadi budak dilihat bagus sama orang gitu kan, sama orang-orang Mesir, terus diangkat gitu kan. Nah, terus difitnah lagi. Iya, Nah, betul. Di penjara lagi. responnya dia diangkat pun juga nggak kayak bermegah gitu. Wah, ini aku kerja di apa rumahnya mm, pejabat. Iya, iya, Nah, iya, iya. ya kan? Enggak. mm, Isi aja. mm, Nggak yang kayak memegahkan diri gitu loh. ya, Tapi dia tetap ya, hamba, tetap apa ya, tetap bisa kontrol dirinya Iya, betul, betul. Dia masih gitu loh. rendah betul. hati. Masih rendah hati dan eh waktu difitnah lagi pun juga kayak bukan bahkan sebelum difitnah ya, dia digoda pun juga dia lari gitu, Iya, nggak betul. mau ya itu Ya, bener ya, yang nggak mau Betul. kompromi sama dosa gitu kan. Mm, ya, Itu lagi-lagi kontrol dirinya. Terus mm. ya, waktu dibilang difitnah aja masuk penjara ya udah aku diem gitu kan. Ikut masuk Nerima, penjara. ikut, ya udah gitu. Bahkan di dalam penjara di titik yang terendah pun buat dia tuh juga dia apa ya malah malah memberikan yang terbaik gitu. Bahkan ya, akhirnya bisa memberkati orang-orang di Oh iya, sekelilingnya betul, gitu betul, betul, betul. betul. gitu kan. Dia Mm, diberkati mm, apa ya maksudnya gara-gara dia diberkati orang-orang sekelilingnya jadi terberkati itu nggak cuma waktu dia di atas doang, Betul. tapi ya, waktu dia di bawah Bawah. juga gitu. Mm, 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 mm. Bahkan orang-orang bisa melihat bahwa oh orang ini bisa percaya nih gitu kan. Mm, mm. Kepala penjaranya bisa percaya gitu kan. Iya, iya, betul, betul. Sampai akhirnya dia dinaikkan lagi gitu loh. Iya, iya. mm, Bisa mentafsirkan apa Mimpi. mimpinya Raja Firaun. Iya, betul. Wah, Keren. ya, itu ya, itu makanya, buat aku makanya, kayak mm, apa ya? Keren banget sih. Maksudnya nggak pernah kepikiran. Aku yang tak highlight di ayat ini ya, di firman ini ya. mm, Mm. mm, Ada berapa kali Tuhan nyebutin bahwa apa yang dilakukan berhasil, apa yang dilakukan berhasil. ya, Tuhan menyertai Yusuf Iya, gitu. iya, 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 ya, iya. Saat kita menemukan buat aku ya poin yang paling mm, paling ngena Oke, buat oke. aku saat kita mm, benar-benar menemukan apa yang menjadi panggilan kita, yaitu ya, Tuhan tuh menyertai gitu. Betul. Tuhan benar-benar amin, memberkati apa Mm, yang kita lakukan bisa berhasil. mm, mm. Tuh. Tuh, terus amin, balik lagi kayak kayak tadi Pastor Doni bilang juga
bahkan sampai dia di penjara, dia tetap melakukan talentanya, yaitu Ya, menafsirkan Betul. mimpi. Di ya, penjara kan dia itu ya Hmm. baca mimpi ya, temen-temennya itu kan. betul. Ya itu, Ya, jadi kayak bahkan di titik paling rendah pun dia tetap mau bekerja untuk Tuhan gitu loh. ya, Masih memanfaatkan talentanya dia itu juga. ya. Wah, dan bisa aja kayak, udahlah aku nggak mau nafsir mimpi, gue malah penjara meneng kayak gitu kan. Ya, nanti aku malah disalahin lagi, nanti aku gak dianggap lagi, dikira aneh kayak gitu-gitu kan dia bisa langsung, Iya, tapi dia tetap iya, tetap iya, iya, tak bacain wes gini iya, sampai iya, iya. sampai Raja Firaun pun Tapi juga keren banget. yang paling terpenting di sini ini ada kata-kata Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan Ya menyertai betul. Yusuf. Nah, Ya ini ya. penting buat kita. Kalau kita di zaman sekarang, itu kita butuh Roh Kudus, Hmm, Hmm. ya. Karena ya, kalau ada kekuatan Roh Kudus, saya percaya kita akan dimampukan. ya, Hmm. Kalau tanpa Roh Kudus, saya percaya dengan kekuatan sendiri kita akan terbatas. ya, Tapi kalau ada Roh Kudus, ada penyertaan Tuhan, ada Roh Kudus, saya percaya kita akan diberikan hikmat, kita akan setiap keputusan-keputusan kita ambil, nanti kita akan tepat seperti apa yang Tuhan mau. ya. Amin. Ya, meskipun mungkin kita ngambil keputusan ini. Tapi kalau kita ini ada, kan firman Tuhan begini, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Jadi Hmm. kalau kita ini ngomong, dikit-dikit ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku nih mau ngambil ini ya Tuhan. Saya percaya nanti Roh Kudus akan menguasai kita, akan mengarahkan kita, akhirnya ke dalam kehendaknya. Ya, Hmm. Seperti Yusuf. ya, betul. Ini waktu kalau misalnya nih zaman sekarang Yusuf, itu akan dipimpin sama Roh Kudus. Tapi kalau Ya. zamannya perjanjian lama, Tuhan menyertai, Tuhan menyertai, Tuhan menyertai. Wah, ya, 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 ya. Hmm. Ya, Wah, lah ini yang akhirnya membuat kita akhirnya bisa terima panggilan gitu. hmm, Calling yes. kita dapat das. Purpose-nya. Ah. Betul. Ya, ya, ya. Kalau enggak, ya itu makanya tambah ngeri kan tadi saya ceritakan awalnya Ya, saya ya, udah ya, ceritain bahwa ini tambah ngeri. Dunia ini kan tambah ngeri. ya. Ah, Akan dikuasai satu negara. ya, Pastor, ini mau nanya Hmm, nih, ini kan di menit-menit ya, akhir ini kita kan ya, tadi bahas tentang Alkitab nih di zaman dulu, tapi aku mau menanyakan ya, pengaplikasiannya di dunia modern nih, maksudnya ya, struggle-nya anak-anak muda sekarang ini tuh apa, terus ya, kita harus berespon ya, seperti apa, gitu-gitunya. ya. Makanya kita harus siapkan dulu. Anak-anak muda sekarang, aku nggak Hmm. tahu sekarang kalau yang sudah mulai mungkin ya, mungkin yang ada yang keluarganya mungkin nggak mampu mungkin Ya, mulai kerja. Ya kerjakan apa yang ada dulu. Mungkin ada yang mampu. Lah ini kita semua ini yang ujung-ujungnya kita harus ketemu ketemu yang memanggil kita dulu ini loh. ya, Hmm. betul. Kita harus ketemu dulu. Semua semua di linear semua apapun mungkin yang di bawah, di tengah, di atas itu ketemu dulu sama yang manggil. Ya, Kalau kita ketemu sama yang manggil, aku percaya nanti akan dituntun hmm, yes, ya. Jadi sekarang anak-anak muda sekarang yang mungkin belum kerja, ya udah mungkin masih dapat apa namanya uang jajan. Ya wes, lakukan dalam kebenaran Tuhan. ya, wow, Ya, kalau Alkitab mau membawa, kalau kamu mau mempersiapkan rumah ya kamu siapkan dulu. Jadi apa? Ya harus nabung juga gitu loh. Ah. Nggak bisa semua langsung kasih jajan langsung dihabiskan semua. hmm, Jadi semua itu harus minta hikmat. Makanya semua itu dasarnya harus Alkitab. hmm, Hmm. ya, betul. Semua dasarnya Alkitab. Ya, nah, makanya dari sekarang di anak-anak muda sekarang kerjaanmu apa sekarang? Misalnya sekarang yang sudah kerja, ya kerjakan dulu apa yang ada. Nah, dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, saya percaya kita akan punya hikmat dan akhirnya kita akan apa? Seperti Yusuf. Pertama, fleksibel heart. Hmm, Kedua, dia tanggung jawab. ya, Ya, Yusuf kan tanggung jawab. betul, betul, betul. Ya kan? Dipercayakan di tempat bukan nyaman, tapi dia tanggung jawab. Dia kerja meskipun waktu masih muda, dia belum masih perkara kecil, belum tempat ya dia masih menggembalakan, masih tempat yang kecil dia tetap tanggung jawab. Ya, betul. Iya kan? Dan dia Ya, punya integritas, betul. Yes. kejujuran, Hmm. ketulusan. Dia kerjakan segenap hati, pokoknya aku takut akan Tuhan. Yang dilakukan Yusuf juga seperti itu. Ya, Ya, dipercayakan di sini jadi, dikerjakan di sini jadi. Itu kalau misalnya nih Yusuf penipu, ya nggak akan jadi, betul nggak? betul, betul. Ya kan? Ya, 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 ya. Tapi karena dia hatinya, dia tahu, dia takut akan Tuhan, dia tanggung jawab, dia punya integritas yang baik, ya,
dia dikuasai Roh Kudus, akhirnya semakin hari semakin naik, Yes. dan Wow. nah, anak-anak muda sekarang kerjakan apa yang ada dari yang perkara kecil, Ya. ya. Karena saya pun dulu pribadi saya ini dulu ngalami Tuhan ini pertamanya dari bukan nol tapi min. Keluarga saya Oh, bangkrut, oke. ya. Tapi saya kejar Tuhan, saya cari Tuhan, saya terus beri yang terbaik buat Tuhan. Sampai sekarang saya ngomong, Tuhan, aku mau sampai garis akhir ya Tuhan. Aku tidak mau setengah-setengah, tapi aku mau sampai garis akhir Tuhan. Ya. Ya, dan aku mau sampai panggilanku ini jadi seperti apa yang Tuhan mau. Callingku jadi Tuhan. Biar kau tetapkan Tuhan. Ya. Nah, Ya. ini akhirnya nanti ada ayat. Saya mau nanti kasih ayat terakhir ya sebelum Boleh, Oke, boleh, karena boleh. ayat yang terakhir ini yang paling keren nanti. Wow, Wah, oke. ini. Siap. Nanti di segmen-segmen terakhir ini akan tak kasih waktu buat kayak ngasih pesan gitu. Oke. Ya. Jadi ya itu pesan-pesan buat anak-anak muda sekarang. Kalau sekarang apa yang ada, kerjakan dulu. Ya. Ya, yang mungkin masih dapat uang jajan, ya wis cari Tuhan, kejar Tuhan, pergi ke gereja, cari Tuhan, ketemu Tuhan di situ, takut akan Tuhan. Nanti suatu saya percaya Tuhan akan angkat hidupmu Amin. Yes. sampai kamu terima panggilan. Yes. Karena kamu harus terima namanya callingmu tuh harus dapat. Kalau nggak ada callingnya kita akan bimbang. Ya. Ya, kamu harus tahu ini callingku di sini. Kalau callingku di sini, kamu just klik. Itu kan luar biasa. Ya, betul. Orang-orang hamba-hamba Tuhan yang dulunya mungkin saya banyak dengar cerita ya, orang-orang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan sekarang luar biasa. Itu kan callingnya juga nggak langsung jadi hebat kan. Betul. Kalau salah satunya tahu Pastor Sini Moide kan. Ya. Iya, dia cerita, dia waktu itu ya, dia pelayanan, dia nggak punya apa-apa, masih kos. Saya dengarkan kesaksiannya dia kos. Ya. Dia masih kos waktu itu dan dia mulai diajak kumpul dengan tim namanya GMB. Ya. Ya, waktu itu diberkati, tapi kan masih zaman itu kan masih struggle. Dan dia cerita, aku waktu itu dipercayakan ada satu label, tapi bukan rohani, yang akan menggaji aku besar sekali. Oh ya, aku dengar nih. Apa? Ya, dengar ya. Ya, pernah tahu. Pernah tahu ya. Tapi dia tahu bahwa aku kalau cuman mau nurut dengan sekedar bukan panggilanku, aku mau nurut dengan keinginanku, ya akhirnya ya panggilanku akan tidak jadi. Dan kalau kamu tahu ceritanya, akhirnya ditolak kan? Ditolak kan, label tersebut ditolak. Harusnya gaji besar. Langsung dia cerita loh. Setelah saya nolak, waktu saya nolak, apakah langsung besoknya saya langsung diberkati Tuhan? Enggak. Saya masih makan mie instan katanya. Dia cerita gitu. Saya masih makannya yang di warung-warung di sederhana waktu itu. Ya, tapi kalau dia akhirnya dia ngomong, tapi coba kalau misalnya waktu itu saya ambil, kalau saya tarik benang merah yang ada, aku akan tidak jadi seperti sekarang yang Tuhan tetapkan, panggilan yang Tuhan tetapkan. Dia cerita seperti itu. Ya. Jadi ya kita semua ini, seperti saya juga, Tuhan aku pegang panggilan yang Tuhan tetapkan, calling yang Tuhan tetapkan. Makanya terus bersama Roh Kudus, seperti tadi Tuhan menyertai. Kita juga harus butuh namanya tuntunan Roh Kudus, Tuhan menyertai kita. Nanti kan luar biasa. Ya. Amen. Ayat terakhir Yes, yang mau boleh. disampaikan? Silakan. Oke, ayat terakhirnya di Kejadian 50 ayat 20. Ini keren banget. Kejadian. Kenapa kok akhirnya Kejadian 50? Kejadian 50 ayat 20. Yusuf dari akhir cerita ini, ya, karena dia punya fleksibel hati, dia mau Tuhan, aku mau nurut lah apa yang diizinkan Tuhan, mengalami seperti ini, tidak enak seperti ini, mengalami seperti hatinya mungkin pot-potan, ya. Tapi dibalik semua ini aku percaya, dia ngomong gitu. Nah, keren. Ayatnya mau gini. Wow. Dia waktu itu ketemu sama kakak-kakaknya, kakaknya takut kan, waduh ini mungkin bisa bisa dibunuh nih sama Yusuf nih. Tapi dia ngomong gini, dia keluarnya kasih fleksibel hati. Dia ngomong gini, memang
kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang Besar. besar. Wow. Keren ya. Wow. Maksudnya apa? Boleh kamu ini ngalami sesuatu yang tidak baik, ada orang merekayasa yang jahat buat hidup. Iya. Tapi kalau kamu bersama Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada Roh Kudus menyertai kamu, Tuhan akan tetap merekayasa yang baik dalam hidupmu. Amin, amin. Wow. Amin. Wow. Ujung-ujungnya untuk apa? Suatu bangsa yang besar. Iya. Untuk apa? Jiwa-jiwa. Iya. Wow. Jadi apapun mungkin panggilanmu apa? Mungkin panggilanmu di pelayanan, panggilanmu di ada kata-kata king and priest, ada raja, ada imam. Panggilanmu di Ya. mana? Kalau panggilanmu di raja, kerja, ya kamu di sini ujung-ujungnya untuk kemuliaan Tuhan. Yes. Ya, ini ada kata-kata statement bagus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita dapat percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya. Dan Betul. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa tujuan utama kita dalam hidup adalah untuk memuliakan Tuhan. Ya. Jadi ujung-ujungnya ya untuk memuliakan Tuhan, jiwa-jiwa. Jadi Ya. waktu kamu kerja pun, biar kamu dalam pekerjaanmu, banyak orang, jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan, lewat pekerjaanmu, kamu bisa karena keteladananmu, orang-orang bisa takut akan Tuhan, orang-orang bisa ketemu Tuhan, tapi dalam pelayanan, banyak akan jiwa-jiwa dimenangkan, ya. Amin. 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 Ujung-ujungnya untuk kemuliaan Tuhan, jiwa-jiwa banyak dimenangkan. Yes. Itu untuk apa toh? Untuk apa? Untuk Kemuliaan Tuhan. kekekalan. Karena di Alkitab ngomong, firman Tuhan ngomong gini, Yesus pernah ngomong gini, di tempatku ini banyak tempat tinggal. Di Yohanes ngomong gitu, betul ya? Ya. Tempatku ini banyak tempat tinggal. Jadi kalau kamu ini mengajak jiwa-jiwa untuk kenal Tuhan, itu rumahmu yang di surga, kekekalan itu membangun. Ya. Wow. Kalau ngomong jiwa satu itu membangun batu bata, bangun. Ya. Bangun. Untuk kekekalan. Wow. Kalau yang di dunia ini semua ngengat. Tapi kalau yang nanti ketika kekekalan akan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Wow. Amin. 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 Ya, itu. Wow. Nastin ada yang mau disampaikan Nastin? Cukup ya? Cukup. Luar biasa, tersentuh. Ini papiku ngechat lagi nih. Terakhir kali ya. Ya. Mungkin nyambung ke yang tadi yang pengaplikasiannya di dunia modern nih. Struggle-nya anak-anak muda ini kebanyakan mencari kepuasan diri. Meskipun itu perbuatan baik menurut dirinya sendiri maupun orang lain, tapi ujung-ujungnya untuk kepuasan diri atas perbuatan baiknya. Jadi poinnya itu semua yang kita lakukanlah seperti untuk Tuhan dan menyenangkan hati Amin. Tuhan. Untuk kepuasan diri sendiri. Gitu. Ya. Wow. Keren sekali. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Bisa banget kok. Keren banget. Aku sangat dapat banyak ilmu ya. Karena apa ya? Maksudnya kita kan kayak si Yusuf ini kan sebenarnya kayak buat kita ya, Tin, apalagi ya, yang sekolah minggu itu. Ya, betul. Karakter yang ya udah Yusuf itu taunya yang pentafsir mimpi gitu kan. Ya, Ceritanya betul. tuh klise gitu kan kita taunya. Tapi ternyata kalau dikupas lebih lagi sangat-sangat bermakna. Ya, betul. Keren banget. Ya siapa tahu Tin kalau bawain di sekolah minggu, bawain firman gitu ya. Kalau juga dong. Iya ya. Mungkin bisa disenggol. Disenggol-senggol nih. By the way, Pastor Doni ada salam dari Pastor Arton. Oh, halo Pastor Arton, Tuhan berkati. Salam katanya. Ya, Tuhan berkati. Oke deh, kita sudah masuk di penghujung acara, penghujung acara. Udah mau jam 6 ya teman-teman semuanya. Ya, betul. Kita harus pamit undur diri. Terima kasih buat waktunya Pastor Doni. Terima kasih buat Sama-sama. sharing-nya. Luar biasa sekali. Sangat memberkati. Betul, sangat relate untuk anak muda. Apalagi contohnya anak muda juga, jadi semakin relate ya untuk Yusuf muda ini. Wah. Betul. Yes, gitu. Oke. Kita pamit undur diri. Jangan lupa buat
Westin Dit ya, DTS tiap Deep hari Talk Session Selasa di tiap hari Selasa. di jam 5 sampai jam 6 sore bersama aku Westin. Dan Farel, kami pamit. Bye. Bye-bye. Bye, God bless you all. Oke, thank you ya untuk kesempatannya. Ada kalanya kita mengalami masa. Thank you. Thank you, Pastor. Oke, thank you ya. Tuhan berkati ya, Bye-bye. semangat terus ya. Let's go. God bless ya. Oke, thank you. God bless.